البدر علينا من ثنيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh hidayah itu sangatlah mahal. Ada sebuah kisah nyata yang pernah dituturkan oleh Habib Quraisy bin Qasim Baharun Cirebon dari kisah perjalanan beliau tahun 1956 silam. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita betapa berharganya iman dan Islam bagi kita. Kala itu, sebuah pesawat melintasi daratan benua Afrika. Atmosfer dan lautannya beserta biosfernya yang rumit. Sayap pesawat nang kokoh melibas setiap awan yang ada di hadapannya. Penumpang pesawat duduk tenang di kursi empuk sambil menikmati sesuatu yang nyaman baginya sembari menunggu pesawat itu landing pada bandara tujuan selanjutnya. Di antara penumpang pesawat itu ialah Al-Habib Quraisy serta seorang ibu tua berpakaian penutup jilbab di sebelahnya. Usia ibu tua itu berkisar sekitar 65 atau 70 tahun. Di dalam perjalanan ibu tua itu menyapa Habib Quraisy dan menanyakan tempat tujuannya dengan berbahasa Arab yang fasih. "Kemana Anda akan pergi?" tanya ibu tua itu. "Saya akan transit ke Yordan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yaman," jawab Habib. "Di mana asal Anda?" tanya ibu tua itu kembali juga dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Habib jawab, "Saya berasal dari Indonesia." Mengetahui Habib Quraisy orang Indonesia, sejurus ibu tua mentranslate bahasanya dengan bahasa Indonesia. Padahal dari perbincangannya, ia mengetahui bahwa ibu tua itu sendiri adalah wanita kelahiran Jerman dan warga negara Jerman. Pada gilirannya, ibu tua itu lantas berbahasa Indonesia yang amat fasih pula. Lalu bertanya lagi, "Adik, di Indonesia di mana?" Habib Quraisy katakan, "Saya di Jawa." Tak ubahnya seperti mengetahui sesuatu, ibu itu lantas merubah dialognya dengan menggunakan bahasa Jawa yang dialeknya sangat halus dan hampir-hampir Habib Quraisy tidak paham, dan ia katakan pada ibu itu, "Luar biasa. Ibunda begitu banyak menguasai bahasa, sampai bahasa Indonesia dan Jawa sekalipun. Padahal ibunda orang barat." Ibu tua itu hanya tersenyum bijak sambil berkata, "Saya alhamdulillah menguasai 11 bahasa dan 20 bahasa daerah." Luar biasa. Silih waktu dari perbincangan Habib Quraisy bersama ibu tua itu mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama. Wanita tua itu mulai mengupas pembahasan Al-Quran dengan indah dan mahirnya. Habib Quraisy pun penasaran atas kehebatannya menjelaskan Al-Quran dan bertanya, "Apakah ibunda hafal Al-Quran?" Beliau menjawab, "Iya, saya telah menghafal Al-Quran dan saya rasa tidak cukup hanya menghafal Al-Quran sehingga saya berusaha menghafal tafsir Jalalain dan saya pun hafal." Tidak sampai di situ saja, ibu tua itu melanjutkan bicaranya, "Namun Al-Quran harus bergandengan dengan hadis. Sehingga saya kemudian berupaya lagi menghafal hadis tentang hukum. Sehingga saya hafal kitab hadis Bulughul Maram di luar kepala. Lantas saya masih belum merasa cukup. Karena dalam Islam bukan hanya ada halal dan haram, tapi harus ada fadailul a'mal. Maka saya pilih kitab Riyadhus Shalihin untuk saya hafal dan saya hafal." Kata ibu itu menuturkan pendalamannya tentang Islam kepada Habib Quraisy. Dan lagi, ibu itu kembali bertutur, "Di sisi agama ada namanya tasawuf. Maka saya cenderung pada tasawuf sehingga saya memilih kitab Ihya Ulumuddin dan sampai saat ini saya sudah 50 kali menghatamkan membacanya."
Saking seringnya saya membaca Ihya Ulumuddin sampai-sampai bab Ajaibul Qulub saya hafal di luar kepala. Masya Allah. Habib Quraisy terperangah melihat kehebatan dan luar biasanya ibu tua itu. Namun karena tidak mau percaya begitu saja, Habib pun akhirnya mencoba untuk mengetes kebenaran perkataannya. Apakah benar ia telah hafal Al-Quran? Apakah benar ia mengetahui tafsir Jalalain tentang asbabun nuzul dan qaul Ibnu Abbas? Setelah melalui beberapa pertanyaan, ternyata memang benar. Ibu itu hafal Al-Quran. Bahkan ia mampu menjawab tafsirnya dengan mahir dan piawai. Ketika Habib mengangkat permasalahan Ihya Mawat yang ada dalam kitab Bulughul Maram, ibu tua itu pun menjabarkannya cukup jelas. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Habib membahas tentang hadis Riyadhus Shalihin, maka ibu tua itu menyebutkan sesuai apa yang disebutkan dalam kitab Dalailul Falihin sebagai syarah kitab hadis tersebut. Dan lagi ia menjelaskan masalah hati psikologi berbasis kitab Ihya Ulumuddin pada pasal Ajaibul Qulub. Kembali Habib dibuat heran akan kehebatan ibu tua itu dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Menurutnya sejauh ini selain gurunya Habib itu belum pernah menemukan orang sekaliber ibu yang ada duduk di sampingnya. Pesawat mendarat landing di airport. Ketika pesawat itu sudah benar-benar berhenti, para penumpang semuanya menyiapkan diri termasuk barangnya, bawaannya menuruni pesawat. Begitu pula ibu itu mengambil tasnya yang ada di kabin. Karena sudah merasa kenal, Habib mencoba bantu mengambilkan tas itu dan menurunkan 3 tas ke lantai pesawat. Subhanallah, ketika ibu itu menundukkan untuk mengambil tas itu, ternyata keluar dari bilik jilbabnya seutas kalung yang bertanda palang salib. Seperti petir menyambar di siang bolong. Habib Quraisy menunduk dengan lemah. Ibu itu hanya tersenyum dan mengatakan, akan saya jelaskan kepadamu nanti di hotel. Seperti katanya Habib, akan transit dulu selama 1 hari 1 malam pun ibu tua itu. Maka saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ruang resepsioner, ruang tunggu, ia tunjukkan nomor kamarnya kepada Habib dan kemudian berjanji untuk bertemu di ruang lobi restoran. Sesuai kesepakatan keduanya akhirnya bertemu. Kepada Habib Quraisy, ibu itu mengatakan, saya bukan orang Kristen. Mengapa saya keluar dari Kristen? Karena saya menganggap Kristen itu hanya dongeng belaka. Dan kalung ini bukan berarti saya Kristen. Tapi kalung ini adalah pemberian almarhumah ibu saya. Ibu tua itu pun mengatakan bahwa ia telah mempelajari beberapa agama, Kristen, Hindu, juga Islam. Ia juga sempat mengungkapkan ketertarikannya mengenai keagungan yang ada di bilik wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib bertanya itu kan, "Ibu, apa agamanya sekarang?" Dia katakan, "Saya tidak beragama." Seandainya ibu masuk agama Islam, begitu membaca syahadat, ibu akan langsung mendapat titel Kiai Haji. Karena demikian luas ilmu yang ia miliki, kata Habib. Ia menjawab, mungkin karena saya belum dapat hidayah dari Allah. Habib Quraisy meneteskan air mata, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang seperti dia yang sudah hafal Al-Quran dan lain sebagainya, belum Allah izinkan untuk beriman kepadanya. Sementara kita tanpa usaha apapun telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang muslim. Demikian kisah ajib ini. Semoga kalian yang menonton video ini dan men-share video ini dapat mengambil iktibar betapa bersyukurnya kita telah dianugerahkan iman. Semoga iman Islam kita semakin bertambah kuat,
sampai ajal menjemput. Sehingga kita termasuk orang yang husnul khotimah. Ya. Mahalnya hidayah yang dituturkan oleh Habib Quraisy. Ya. Mungkin orang yang dimaksud tersebut namanya adalah Annie Mary Schimmel, seorang ahli terkemuka dalam literatur Islam dan mistisisme tasawuf. Sebagai seorang profesor mengajar di 3 universitas terkenal di negara berbeda, dikenal memiliki ingatan fotografis, wafat pada tahun 2003 usia 80 tahun. Entah bagaimana tentang keimanannya pada akhir umurnya, wallahu a'lam. Annie Mary Schimmel ketika mengomentari doa-doa Islam, khususnya Syahifah Sajjadiyah, ya, kumpulan munajatnya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Annie Mary mengutarakan, saya selalu membaca doa-doa, hadis, dan sejarah Islam dari bahasa Arab dan tidak pernah merujuk ke terjemahan apapun, katanya. Ya, saya pernah menerjemahkan dan menerbitkan sebagian Sahifah Sajjadiyah ke dalam bahasa Jerman. Sekitar 70 tahun lalu, ketika sedang menerjemahkan salah satu doa, itu orang tua, ibu Annie Mary, sedang terbaring di rumah sakit. Saya menemaninya. Setelah ibuku tertidur, saya duduk di pojok kamar dan menulis ulang terjemahan yang telah saya lakukan. Kamar ibuku memiliki 2 ranjang. Di ranjang yang lain terbaring seorang wanita penganut Kristen Katolik yang sangat fanatik dan kuat akidahnya. Ketika melihat saya sedang menerjemahkan doa-doa Islam, ia serta-merta memprotes saya. Memangnya kita memiliki kekurangan doa di agama Kristen dan kitab suci, sehingga kamu memilih doa-doa Islam. Setelah buku itu dicetak, saya mengirimkan 1 naskah kepada wanita itu. Walhasil, sekitar sebulan setelah itu, wanita itu menelpon Annie Mary seraya berkata, saya sangat berterima kasih atas hadiah buku itu. Setiap hari saya membaca buku itu sebagai ganti dari doa-doa yang biasa saya baca. Ali Zainal Abidin alaihissalam bisa membuat solusi bagi mayoritas masyarakat barat. Saudara yang rahmati Allah, namun agama beliau masih tetap menjadi misteri, ya, hingga kini. Dan upacara pemakamannya dilakukan secara keagamaan di gereja Protestan di Bonn. Akan tetapi yang sangat menarik, di atas batu nisan Annie Mary Schimmel tertulis hadis Imam Ali bin Abi Thalib, kakek Zainal Abidin, dengan khat nasta'lik yang sangat indah. Ya. An-nasu niyamun, ya, fa'idha matu intabahu, seluruh manusia tertidur pulas. Ketika ajal tiba, mereka baru sadar. Subhanallah, luar biasa sekali. Sahabat-sahabatku semua, ya, itulah kisah, ya, yang luar biasa, sangat mahal sekali yang namanya hidayah itu. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.